teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas sebuah materi yang cukup relevan, yaitu analisis data dengan metode studi kasus. Tapi sebelum membahas terlalu jauh, perkenalkan, saya Nurlisa Sarif dari kelas 4A Akuntansi. Nah, di tengah dunia yang semakin kompleks, tidak semua fenomena dapat dijelaskan dengan angka atau statistik. Disinilah studi kasus hadir sebagai metode yang memungkinkan kita menggali secara mendalam, memahami konteks, dan menangkap makna dari pengalaman nyata. Nah, metode ini sangat penting, terutama dalam bidang sosial, pendidikan, psikologi, manajemen, hingga kebijakan publik. Kita akan belajar bagaimana cara merancang dan menganalisis data dalam penelitian studi kasus agar hasilnya tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan aplikatif. Nah, dari sini ada beberapa tujuan pembelajaran dari metode studi kasus ini. Nah, yang pertama itu kita dapat memahami konsep dasar metode studi kasus. Selanjutnya yang kedua itu kita dapat mengetahui teknik daripada pengumpulan data khas dalam metode studi kasus. Yang ketiga, mampu menerapkan proses analisis data dari studi kasus. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada mampu menyusun temuan berbasis data kualitatif secara sistematis. Nah, teman-teman, kita akan maksud pada pengenalan metode studi kasus. Nah, studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan mendalam dengan memusatkan perhatian pada satu kasus atau sejumlah kecil kasus. Kasus ini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, pariwisata, atau proses. Nah, metode ini juga sering dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama, ketika fenomena yang diteliti masih relatif baru atau belum dipahami sepenuhnya. Yang kedua, ketika peneliti ingin memahami konteks secara utuh dan tidak dapat dipisahkan dari fenomena itu sendiri. Studi kasus sangat cocok untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, ada beberapa jenis-jenis studi kasus meliputi eksploratif atau menjelajahi fenomena baru, deskriptif atau menggambarkan fenomena secara rinci, dan eksplanatori atau menjelaskan hubungan sebab akibat. Terkadang peneliti juga menggunakan pendekatan kolektif, yaitu menganalisis beberapa kasus sekaligus untuk melihat pola yang lebih luas. Teman-teman, kita akan masuk pada teknik pengumpulan data dalam metode studi kasus, yaitu studi kasus menggunakan metode triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data untuk memperkuat keabsahan temuan. Sumber-sumber data itu meliputi wawancara mendalam, yakni memungkinkan peneliti menggali pengalaman dan pandangan narasumber secara detail. Biasanya digunakan wawancara semi terstruktur dan memberi ruang untuk eksplorasi sambil tetap mengikuti pedoman umum. Juga ada observasi pada lapangan yang berguna untuk menangkap situasi interaksi sosial dan proses yang terjadi secara langsung. Observasi bisa dilakukan secara partisipatif, peneliti ikut terlibat, atau non-partisipatif, yaitu peneliti hanya mengamati. Selanjutnya ada dokumen dan arsip. Nah, seperti laporan organisasi, notulen rapat, surat keputusan, atau dokumen kebijakan sangat penting untuk mendukung data primer dan memperkuat narasi yang dibangun. Semua data dikumpulkan secara sistematis dan dicatat dalam bentuk transkrip, catatan lapangan, atau ringkasan dokumen untuk kemudian dianalisis. Yang ketiga, ada analisis data studi kasus. Analisis data dalam studi kasus dilakukan melalui pendekatan data studi kasus. Analisis data dalam studi kasus dilakukan melalui pendekatan induktif, artinya temuan dan pola dibangun dari data, bukan dipaksakan dari teori. Proses analisis data itu dimulai dengan yang pertama, ada pengorganisasian data, yaitu mentranskrip wawancara, menyalin catatan observasi, dan mengumpulkan dokumen. Data ini kemudian dibaca berulang-ulang untuk memahami keseluruhan konteks. Yang kedua, pengkodean dan reduksi data.
Pengkodean adalah proses memberi label atau kategori terhadap bagian-bagian penting dari data, seperti kutipan narasumber atau observasi tertentu. Misalnya kutipan, "Saya kesulitan mengoperasikan sistem ini," bisa diberi kode kesulitan teknis. Pengkodean dilakukan secara manual atau dengan bantuan software seperti NVivo atau Atlas TI. Setelah itu, peneliti mulai mereduksi data, yaitu menyaring informasi yang paling relevan sesuai fokus penelitian. Data yang tidak relevan disisihkan untuk menjaga fokus analisis. Nah, yang ketiga atau yang kemudian, pengembangan tema dan kategorisasi. Kode-kode yang serupa dikumpulkan menjadi kategori lalu dikembangkan menjadi tema. Tema adalah inti makna yang mewakili pola berulang dalam data. Misalnya, beberapa kode seperti kesulitan teknis, kurangnya pelatihan, dan tidak ada SOP bisa membentuk tema kendala implementasi sistem. Selanjutnya, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk naratif yang kaya, kutipan langsung dari narasumber, dan kadang dilengkapi dengan bagan atau model. Kesimpulan ditarik berdasarkan temuan dan tetap merujuk pada konteks asli kasus. Selanjutnya, validasi temuan. Nah, untuk menjamin validasi dilakukan triangulasi. Yang pertama yaitu triangulasi, membandingkan berbagai sumber data. Yang kedua, member checking, mengonfirmasi temuan kepada narasumber. Yang ketiga, audit trail, menyimpan dokumentasi proses analisis agar dapat ditinjau ulang. Yang keempat, praktik mini, simulasi analisis data studi kasus. Nah, peserta diberikan potongan transkrip wawancara dari sebuah kasus, atau misalnya tentang penerapan kurikulum baru di sekolah. Tugas peserta yaitu yang pertama, dia harus memahami dan membaca konteks kasus tersebut. Yang kedua, memberi kode terhadap bagian penting dari teks. Yang ketiga, dia mengembangkan tema awal dari data. Dan yang keempat, dia menyusun narasi temuan singkat seperti 2-3 paragraf. Nah, simulasi ini membantu peserta mempraktikkan proses coding tema dan menyusun narasi hasil. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak teman-teman merenung sejenak apa pelajaran paling berharga dari sesi ini. Apakah Anda mulai melihat bagaimana studi kasus dapat membuka pemahaman baru terhadap realitas yang kompleks? Nah, studi kasus bukan hanya soal menggambarkan kasus, tetapi soal menafsirkan, memahami, dan menjelaskan makna yang tersembunyi di balik sebuah data. Karena itu teman-teman, hari ini kita telah mempelajari bahwa studi kasus adalah pendekatan mendalam yang menempatkan konteks sebagai bagian penting dari analisis. Nah, proses pengumpulan data menuntut sensitivitas dan keterbukaan terhadap berbagai sumber. Juga, analisis data memerlukan ketekunan dalam pengkodean. Nah, proses pengumpulan data menuntut sensitivitas dan keterbukaan terhadap berbagai sumber. Juga, analisis data memerlukan ketekunan dalam pengkodean, pengembangan tema, dan validasi. Selanjutnya, hasil studi kasus dapat membentuk pemahaman yang kaya, mendalam, dan relevan secara praktis. Teman-teman, kita telah memasuki pada akhir sesi video ini. Terima kasih atas keikutsertaan dan telah sudi menonton video saya ini sampai dengan selesai. Akhir kata, semoga materi ini bermanfaat bagi saya dan kita semua, baik dalam penelitian akademik maupun pengembangan profesional. Sampai jumpa di sesi video saya yang selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.